Pada hari ini, CEO HMPH menghadirkan rapat bersama seluruh tim eksekutif perusahaan untuk membahas isu terkini seputar kabar bahwa pemerintah Cina berencana melarang drama Cina, tema orang miskin menikah dengan CEO. Namun sesi yang seharusnya serius justru berubah menjadi suasana penuh canda tawa yang riang. Hahaha, HMPH, WKWKWK. Pertama-tama, momen lucu muncul ketika Mulyono, salah satu pemimpin divisi, diminta untuk menunjukkan ijazahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pembahasan. Tanpa sengaja, ia tidak bisa menemukan atau membuktikan dokumen tersebut. Membuat semua orang tertawa terbahak-bahak karena kelupaan yang tak terduga. HMPH, WKWKWK. Tak berhenti sampai di situ, Jarjit yang dikenal dengan gaya bicara yang kasar, namun lucu langsung mengeluarkan komentar-komentar spontan yang membuat suasana semakin hangat. Setiap kali kalimatnya selalu menyisipkan lelucon yang tak terduga, membuat seluruh peserta rapat sulit fokus pada topik awal. Bahkan para petinggi lainnya ikut menambah keseruan ketika mereka mengakui bahwa tidak mampu menggunakan fitur retri saat kontes Lord. Kesalahan teknis yang mereka lakukan menjadi bahan candaan bersama, menunjukkan bahwa bahkan para pemimpin juga memiliki kelemahan yang menggemaskan. Tak ketinggalan, kameramen yang bertugas mereka merapat ternyata sedang dalam kondisi bucin. Lalu CEO pun pergi. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, ataupun share. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Sang anak laki-laki ini sejak kecil mengikuti ayahnya mengumpulkan sampah, bertekad untuk menjadi pemimpin geng pengemis. Namun ketika dia berusia 10 tahun, ayahnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Sang anak laki-laki hanya bisa memperbaiki mobil untuk bertahan hidup. 20 tahun berlalu begitu cepat. Sekarang ayahnya telah menjadi orang terkaya di kota Jinghai. Melihat anaknya menderita begitu banyak selama bertahun-tahun, ayah tua merasa sangat tidak enak hati. Namun, dia khawatir jika identitasnya sebagai orang terkaya terungkap kepada anaknya. Setelah anaknya mengetahuinya, dia akan memilih untuk berpangku tangan dan tidak akan lagi berusaha maju. Maka dia memutuskan untuk menyamar sebagai pekerja konstruksi untuk bertemu kembali dengan anaknya. Dan sejak itu, mereka hidup bersama, menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Anaknya yang tidak tahu kebenaran mengira bahwa keluarganya miskin, sehingga dia bekerja 2 kali lipat setiap hari, dengan harapan membuat ayahnya hidup lebih baik. Meskipun dia harus menanggung semua penderitaan, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun. Pekerja migran melepas sepatu karet miliknya, lalu mengeluarkan sebuah kartu bank dari dalam sepatu, menyatakan bahwa ini adalah hadiah pembukaan untuk hotel calon mertua. Namun orang-orang di sekitar hanya menatapnya dengan sinis, menyatakan bahwa dia hanya mengenakan pakaian kompang camping, dan di dalam kartu itu mungkin hanya ada sedikit uang. Ibu mertua bahkan mengejeknya sebagai peternak babi. Di dalam kartu itu paling-paling hanya ada beberapa ratus untuk uang pakan. Di sampingnya, generasi kaya kedua melihat situasi itu, lalu menyatakan ingin bersaing dengan orang tua. Siapa yang memberikan hadiah lebih banyak? Orang tua langsung setuju setelah mendengar itu, dan menyatakan jika generasi kaya kedua kalah, dia tidak boleh lagi mengganggu menantunya. Generasi kaya kedua kemudian menyatakan, jika lelaki tua itu kalah, anaknya akan segera putus dengan pacarnya. Melihat hal ini, anak laki-laki itu panik. Orang tuanya hanyalah seorang peternak babi. Dengan apa dia wayahe udan angel gawean ra nyambut gawe wis sewulan endase puyeng mikir butuhan apa maneh sing duwe angsuran apa maneh sing duwe angsuran kamera kalau dia jauh apa